bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zalama qaida shibrin." Siapa yang menzalimi, artinya zalim di sini yang mengambil dengan paksa atau mengambil dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan haknya, ya, baik itu dicuri ataukah menipu, ya, ataukah dengan curang. Nah, ini namanya manzalamah. Qaida ay qadra, dengan ukuran. Shibrin, satu jengkal. Qaida shibrin ay qadra shibrin, dengan ukuran satu jengkal saja. Minal ardi, dari potongan tanah misalnya, ya, sawah ataukah kebun, ya, kita ambil satu jengkal saja. Tawaqahullahu min sab'i aradin, nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan mengalungkan tanah itu, ya, kata enggak mungkin kan tanah dikalungkan, maksudnya ditaruh di lehernya, ya, sampai kepada 7 lapisan tanah itu. Bisa dibayangkan, satu karung tanah saja kita pikul, tidak mampu kita. Ini satu jengkal kali berapa kilo ke dalam tanah ini, ya. Kalau lagi diukur panjangnya, kadang-kadang kita bukan hanya satu jengkal segitunya aja, tapi panjang ke sana. Kita zalimi atau kita curangi, curangi orang hanya sejengkal. Apa hukumannya? Nanti pada hari kiamat dia akan ditaruhkan tanah itu di atas lehernya. Itu tahu katanya mengalungkan sebenarnya, ya. Sebanyak berapa? Sebanyak jumlah lapisan bumi itu, ya, 7 lapisan bumi, ya, min sab'i aradin, ya, berat, ya, ya. Jadi ini peringatan keras bagi kita, ayuhat tullab wa talibat, jangan sampai nanti suatu saat kita menzalimi atau mengambil tanah orang lain walaupun hanya sejengkal. Gambaran mengambil tanah orang lain misalnya begini. Sudah punya patok di sini. Udah patok kesepakatan, ini batas tanah kita. Tapi dia ini rakus, ya. Pas orang lagi tidak ada di sana, dia geser satu jengkal saja. Nah, sedikit sih, sedikit. Hanya satu jengkal, tanpa sepengetahuan orang yang punya tanah di sebelahnya. Digeser batas itu. Hanya satu jengkal. Nah, ini sudah menzalimi namanya. Berarti Anda telah mengambil satu jengkal tanah orang. Ya, masa perekangan lalu sekecil itu, Ustaz. Ya, di hadapan Allah itu besar. Ya. Karena Anda mengambilnya secara zalim. Maka lebih baik kita minta saja kepada pemiliknya. Kalau kita tahu pemiliknya itu orang pemurah, mungkin saja kita mau lihat tanah kita lurus gitu. Kalau dia begitu bengkok-bengkok, tunas dulu. Peluru saya bekas ketin nggih. Tunas keikhlasan dah. Aneh. Nah, kalau sudah diikhlaskan tidak apa-apa. Itu namanya bukan zalim. Itu namanya meminta. Ini tanpa sepengetahuan si pemilik tanah.
Oke lah, mungkin dia tidak betul perhatikan. Di saat kita geser patok itu, tidak tahu dia, dan dia juga tidak pernah mempermasalahkan. Tidak ada sakit hati sedikit pun dia. Tapi besok di akhirat baru ketahuan. Anda dulu telah mengambil tanahnya si Fulan, 1 jengkal kamu geser patok tanahnya, maka sekarang dosa Anda seberat tanah itu. Berapa tanah itu? Sampai 7 lapisannya ke bawah, kali misalnya 10 meter, dari sini sampai sana dia misal kebun itu digeser hanya 1 jengkal. 1 jengkal di sini, 1 jengkal di sini, di sana 1 jengkal. Berarti coba bayangkan, misalnya keramik ini, ya sepertiga keramik ini, tapi los sampai sana. Kalikan ke dalamnya, dalamnya sampai berapa kilo ke dalam tanah itu, 7 rampih tanah itu, 7 lapisan tanah itu. Begitulah berat dosamu nanti, yang akan kamu pikul. Tawwaqahullahu yaumal qiyamah min 7 aradin. Allah akan memikulkan kamu nanti pada hari kiamat dari 7 lapisan tanah itu. Berat ini. Jangan sampai kita melakukan hal seperti itu, ya. Ya. Kalau saya di sini jarang sih saya beli pribadi, saya beli untuk para pesantren. Kalau saya ajak langsung secara jelas, minta sama pemiliknya. Dan nyumbang sekedik jauh ke madrasah nggih. Ak peluru saya sekedik ini. Oh nggih, sila lamun jauh madrasah. Itu namanya mengajak orang supaya dia beramal. Lamun dia pemenuh dan beramal soal. Dan ini sulit dia beramal kalau tidak digituin. Tiba-tiba dia menyerahkan 2 jengkal, 3 jengkal, sulit dia. Nah, sehingga kita minta dia supaya dia berterima kasih dia kalau itu aja. Nanti di akhirat dia berterima kasih. Terima kasih Ustaz, untung dulu sudah ajak tiang beramal walaupun sejengkal, besar pahalanya. Nah, itu berterima kasih dia. Tapi kalau kita ambil untuk pribadi kita tanpa minta izin lagi, ini akan besar dosa kita. Dan dia akan marah besok pada hari kiamat. Ya Allah, saya tidak mau dah. Pokoknya saya harus dibayar itu. Dibayarlah dengan dosa orang itu atau pahala kita diambil. Kalau pahalamu masih, kalau sudah tidak ada, dosa orang itu yang dipindahkan ke kita. Na'udzubillahi. Berapa ukurannya? Ya ukurannya sebanyak tanah lapisan itu. Ini kalau 1 jengkal, itu pun sudah banyak sekali. Kalau kita ambil tanah orang 1 are, gimana? 1 are kali 7 rampih. Ya Allah. Ini kalau orang beli tanah saja, ini kan banyak orang yang ngeruk tanah gunung-gunung itu ya, pakai dam. Itu dijual sampai berapa dam itu? Hanya sekedip sedikit. Itu ratusan dam. Itu belum lapisan yang ketujuhnya itu, baru hanya 1 lapisan saja. Udah ratusan dam. Ya Allah, gimana besarnya nanti dosa kita kalau kita ambil tanah orang 1 are. Berarti ya Allah, tidak ada artinya kita ibadah banyak-banyak, habis untuk kita nyaur. Ya, makanya jangan sampai terjadi. Ya, kita sebagai santri yang sudah mendengar hadis ini, mudah-mudahan jangan sampai kita melakukan hal seperti itu. Sekalipun 1 senti, 2 senti, jangan. Ini kadang-kadang kita punya sawah, ini sering terjadi. Ini sawah kita, ini sawah orang. Ya, ada di antaranya itu ada pematang, pelepe, alias osok. Timur osok dia bilang. Bahasa kita pelepe.
Pelepe. Kamu bilang apa? Usuk. Ondek aja. Ya. Kalau bahasa Gonjongnya pematang. Bahasa Gonjongnya pematang. Pelepe itu sudah pematang. Ya. Ini kan bersamaan ini. Pelepenya saya sama India ini sama pematangnya. Garis batas antara dua sawah ini. Ya. Terus kita curang. Setiap kita selesai menggarap sawah itu, digarap, ya. Kan kita bersihkan dia pematangnya ya. Pepes kan? Dipepes. Dia hanya mepes saja dia. Enggak dia lagi ya, tempel lagi dengan tanah. Ya, kalau orang yang tindih setelah dia pepes itu supaya bersih rumput-rumputnya, ditumput lagi kan pakai tanah yang basah itu supaya kembali lagi seperti biasa. Ini enggak, dia keruk begini. Sedangkan yang sawah sebelahnya dia begitu, dia tempel terus. Akhirnya bergeser sedikit demi sedikit, 2 cm, 3 cm, tahun demi tahun sejengkal jadinya. Ini bahaya. Bahaya. Jangan rakuslah. Lebih baik kita bersedekah daripada mengambil. Lebih baik kita diambil daripada mengambil. Udah kalau orang ngambil enggak apa-apa dah. Bega-bega lemak seterompok pahala entah. Tapi kalau kita yang mengambil, waduh besar, luar biasa itu. Dosa besar itu. Ini maksud hadis ini anakku semua, ya. Dalam hadis ini ada beberapa kata, ya, yang harus kita ketahui maknanya. Yang pertama man zolama. Kalau man itu siapa artinya ya? Istifham. Zolama menzolimi, mengambil dengan kezaliman, mengambil dengan mengambil yang bukan haknya. Qida ay qadra, ukuran. Shibrin, satu jengkal. Al-ardi, minal ardi, bagian daripada tanah. Al-ard, sawah, bisa secara umum al-ard itu tanah ya. Bisa tanah sawah, bisa tanah kebun, bisa tanah gunung, ya, ataukah jalan, ya. Ada juga kadang-kadang jalan yang dia zolimi. Itu lebih besar lagi dosanya, karena dia menzolimi orang banyak. Tadinya jalan itu bisa orang lewat pakai truk lewat sana. Lama-lama karena dia terus ngambil, akhirnya Cidomo pun tidak bisa lewat. Gara-gara dia. Naudzubillahi. Itu gimana dosanya? Semua manusia tempat dia berdosa. Ya, Masya Allah. Ya. Lebih baik kita tambah supaya jalan itu luas. Ya.